Now face that fear in order to beat your fear. Set the anchor. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Harus Nonton. By the way, apa kabar kalian para pencinta alur film yang tiap hari nonton YouTube mulu? Karena percuma nonton kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Oke lah, di video kali ini admin akan membawakan sebuah film berjudul Into the Deep tahun 2025. Kira-kira film apakah ini? Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silakan di-subscribe saja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang liburan, dan ketika mereka sedang berenang, mereka pun tidak tahu jika pantai yang mereka pilih dekat dengan jalur imigrasi hiu. Lalu Casey meminta sang ayah untuk jangan menendangnya. Sontak si ayah langsung bingung karena kakinya berada jauh dengan tubuh Casey. Dirasa ada yang aneh, si ayah menyuruh Casey untuk segera naik ke kapal. Melihat kepanikan itu, langsung mengambil Casey meski tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oh, ternyata itu hanyalah mimpi. Meskipun sudah belasan tahun yang lalu, Casey yang sudah dewasa masih saja memimpikan kejadian yang menimpa ayahnya itu. Lalu suaminya yang bernama Greg datang karena kini mereka sedang berada di pantai tempat ayahnya dititipi hiu. Mereka datang ke pantai ini dalam rangka ekspedisi mencari benda-benda bersejarah di dasar laut. Kemudian Greg meminta Casey untuk tetap di hotel daripada ikut menyelam, karena Greg takut jika trauma Casey kumat lagi. Akan tetapi Casey tetap ingin ikut menyelam dan berharap jika ini bisa menghilangkan mimpi buruknya. Setelah mereka sampai di sebuah dermaga, kini mereka tinggal menuju ke lokasi harta karun. Dan tak lama kemudian Greg mendengar kedatangan sahabatnya yang bernama Anton, di mana ia adalah seorang kapten kapal yang akan mengantar mereka ke tengah laut. Akan tetapi rasanya kurang pas jika ke tengah laut hanya membawa satu perempuan. Maka dari itulah pria bernama John membawa teman-temannya untuk ikut bergabung. Nice to meet you. It is lovely to meet you. Selain mengenalkan Greg kepada teman-temannya, John juga mengenalkan satu kru kapalnya yang ia miliki. Hai. Setelah meninggalkan pantai, Casey pun langsung teringat tentang masa kecilnya setelah ia kehilangan sang ayah. Casey pun sudah biasa menemani sang kakek yang seorang mantan penjelajah laut. Dan dari kakeknya inilah Casey mengetahui banyak hal tentang laut, terutama tentang hiu yang memangsa ayahnya. Hey, Grandpa. John pun mendengar berita tentang adanya mafia yang telah menenggelamkan bertonton barang haram berjenis narkoboy dari pesawat tadi malam. Seluruh kapten kapal kemudian disarankan untuk menjauh dari perbatasan guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Tak jauh dari lokasi John, sekelompok begal yang diketuai oleh Samidi, dan mereka sedang memperhatikan kelompok mafia yang akan mengambil narkoboy di dasar laut. Mendengar ada narkoboy yang bernilai tinggi, ia pun menembak para mafia ini dan menuju lokasi. Setelah menghabisi kelompok mafia, Samidi bisa dengan mudah mendapatkan senjata, terutama peta lokasi barang incarannya. Checking up on me? Scene pun beralih pada Casey yang sedang menghubungi sang kakek menggunakan video call. Dan si kakek pun merasa senang saat melihat cucunya yang kini berani pergi ke laut seperti dulu. Di tengah asiknya ngobrol, tiba-tiba saja sinyal menghilang dan membuat percakapan mereka terputus. Oh, Cassidy, And about to do some diving. What the hell is that doing here? There a problem? Yes, there's a problem. Melihat kerangkeng besi, Casey pun menduga jika John adalah seorang pemburu hiu.
Kemudian John dan Greg menjelaskan jika kandang ini cuma untuk berjaga-jaga jika penyelaman mereka diganggu oleh hiu. John pun mengatakan jika kandang ini sudah sering ia gunakan bagi para turis yang ingin berenang bersama hiu. Mendengar hal itu, Casey pun meminta maaf karena setiap hal yang berhubungan dengan ikan hiu selalu membuatnya panik. Padahal ia seharusnya bersenang-senang dan menikmati petualangan ini. Sorry, Vince. Samidi pun kini sudah dekat dengan posisi narkoboy. Lalu tanpa menunggu lama, mereka pun bersiap untuk melakukan pengambilan. Di sisi lain, Casey dan yang lainnya juga sudah sampai di lokasi harta karun yang berada di sebuah bangkai kapal. Lalu pasangan Pierre dan Sarah juga sudah siap untuk membantu Greg dalam misinya. Akhirnya, bangkai kapal tua pun berhasil mereka temukan. Bahkan Greg sudah disambut dengan koin-koin emas yang bernilai tinggi. Sementara Pierre dan Sarah berfoto-foto, Greg dan Casey lanjut untuk menjelajahi kapal sambil mengumpulkan koin emas. Untung saja mereka segera bersembunyi sebelum menjadi santapan hiu putih. Dan ketika hiu itu pergi, mereka pun berenang ke permukaan tanpa memikirkan Greg dan Casey. Casey pun akhirnya tahu jika Pierre baru saja digigit hiu. Lalu Casey mengajak Greg untuk segera menyelamatkan temannya itu. Untung saja mereka berhasil naik ke kapal. Namun apesnya, Pierre pun semakin lemah karena kehilangan banyak darah. Karena Pierre tidak mungkin terselamatkan, John pun berniat untuk membawa mereka kembali ke pantai. Dan tak lama kemudian, mereka pun melihat sebuah kapal pesiar yang bisa membawa mereka ke rumah sakit dengan cepat. John pun menceritakan kejadian yang ia alami. Namun tanpa ia sadari, jika kapal ini adalah komplotan kriminal. Lalu Samidi pun mengenalkan anak kapalnya tanpa menyebutkan mereka sedang apa di laut. Dari keterangan Casey, Samidi pun tahu tentang adanya ikan hiu di daerah ini. Dan sebagai orang yang hidup di laut, Samidi yakin jika keberadaan hiu putih ini akibat perubahan iklim yang membawa mereka ke perairan ini. Exactly. I'm capable of anything. Oh my God, Pierre! Dan pada akhirnya Pierre pun harus tewas setelah kehilangan banyak darah. Mendengar tangisan Sarah, Casey pun kembali teringat jika ikan hiu bisa merenggut kebahagiaan seseorang. Squall might be headed out here later tonight. All right, then. Just trying to be neighborly. I can understand that. Melihat peralatan milik Greg, Samidi pun penasaran dengan apa yang dilakukan oleh John. Dan karena tidak diberitahu, Samidi pun menolak permintaan bantuan John yang ingin membawa para turis ke pantai secepatnya. See anything, alright? Fellas! Hey! Samidi pun berencana menggunakan peralatan Greg untuk mengambil narkoba yang berada di tepat bawah mereka. Terlebih, ia tidak mau mengorbankan anak buahnya jika memang ada banyak hiu putih yang berkeliaran. Maka dari itu, Samidi lalu mengancam kelompok John agar mengambil seluruh narkoba di bawah mereka. Friends here down in that cage? Casey yang tahu tentang laut menawarkan diri untuk melakukan apa yang Samidi inginkan. Namun yang menjadi masalah, kerangkeng milik John tidak mungkin kuat untuk membawa bertonton narkoboy. Akan tetapi, Samidi tidak mau tahu karena yang penting baginya hanya narkoboy itu. Whatever else I'm bringing up. Then sign up for a swim with no great white fucker. Collateral. 4 crates down there. But how did they get down there? Casey pun meminta Greg untuk tidak khawatir karena ia akan aman di dalam kerangkeng. Terlebih Casey berharap pertemuannya dengan hiu bisa membuatnya sembuh dari mimpi buruknya selama ini. Alright, come on, lower it.
Setibanya di dasar laut, Casey langsung disambut oleh kawanan ikan hiu. Dan tak lama kemudian, Casey melihat narkoba dalam jumlah yang banyak. Lalu ketika hiu-hiu itu pergi, Casey pun segera mengikat narkoba pada kerangkeng. Di tengah ketegangan, Greg memberikan koin emas temuannya sebelum diketahui oleh komplotan. Lalu tiba-tiba kemunculan ikan hiu membuat Greg semakin khawatir akan keselamatan Casey yang sedang berjuang sendirian. Setelah Casey melakukan tugasnya, serangan hiu membuat Greg khawatir terhadap keselamatan istrinya, lalu memaksa Ben untuk mengangkat kerangkeng itu. Tanpa disadari, jika satu peti narkoba terjatuh oleh gigitan hiu. Meski begitu, Greg pun merasa lega saat melihat istrinya kembali dengan selamat. Setelah Casey menyelesaikan tugasnya, Samedi lalu menyuruh anak buahnya untuk mengecek kelengkapan peti itu. Namun meskipun takut, si bewok terpaksa melakukannya. Mendengar peti kurang satu, Samedi kembali memaksa Casey untuk turun. Akan tetapi, Casey menolak karena kerangkeng John sudah tidak kuat lagi. Akhirnya, 2 dari 4 anak buah Samedi tewas oleh serangan hiu. Sementara Casey masih histeris saat mengetahui suaminya tidak muncul ke permukaan. Singkat cerita, si gondrong memberikan koin emas yang dititipkan oleh Greg. Lalu tiba-tiba saja, Samedi meminta Casey untuk mengambil sisa peti yang masih di dasar laut. Kemudian Casey menunjukkan koin emas dan berharap Samedi membawa mereka pergi dari lokasi ini. Dan ternyata Samedi pun tertarik untuk berburu koin emas yang bisa dengan cepat membuatnya kaya. Lalu ia pun menyuruh Casey untuk membawanya ke lokasi harta karun, karena kalau tidak, ia tidak akan segan-segan menghabisinya. Greg yang masih hidup berhasil menemukan perahu milik para mafia yang kini sudah sepi. Lalu ia bergegas menaikinya. Sarah pun hanya bisa pasrah melihat jasad pacarnya yang dibuang begitu saja. Lalu ketika Sarah meluapkan kemarahannya, Casey langsung mengajaknya untuk pergi dan mengobati pinggangnya. Sarah pun menolak jika harus kembali turun, karena apa yang dialami oleh Fier membuatnya sudah kena mental. Kemudian Casey berusaha menenangkannya dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setibanya di perahu, Greg menemukan sebuah radio yang tentunya bisa digunakan untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, Samedi melihat penjaga pantai yang bersenjata lengkap. Samedi pun mengancam Casey untuk jangan banyak bicara, apalagi sampai menceritakan apa yang terjadi, karena ia dan anak buahnya berencana untuk melakukan serangan mendadak. Afternoon. You American? Samedi pun bersandiwara jika ia cuma seorang turis yang akan menyelam. Akan tetapi, si penjaga tidak percaya begitu saja. Lalu ia meminta SIM atau surat izin penyelaman dan memastikan Samedi bukan komplotan mafia yang mereka cari. Akhirnya, para penjaga pantai itu pun dilibas habis oleh serangan komplotan Samedi. Lalu di tengah kepanikan, Samedi malah menyuruh Casey untuk segera menyelam dan mengambil koin emas-emas itu. You know he's not gonna make it unless we get... Setelah gagal memanggil bantuan, Greg pun mendapatkan senjata milik para mafia. Kemudian ia bergegas untuk menyelamatkan sang istri sebelum terlambat. You got this. I don't wanna... Friend indeed is a friend indeed. Casey pun berusaha menenangkan Sarah yang terlihat ketakutan. Ia pun meminta Sarah untuk tetap tenang, sekalipun berhadapan dengan hiu. Setelah Sarah dan Casey pergi,
Samedi menemui John yang sedang merawat sahabatnya. Lalu ia menyuruh John untuk pasrah saja, karena temannya tidak mungkin bisa selamat dengan luka seperti itu. Serangan John berhasil menumbangkan salah satu anak buah Samedi dan menjadi santapan para hiu. Kejadian ini pun terdengar oleh Sarah, sehingga ia memilih kabur daripada menuruti perintah Samedi. Samedi pun menyerang John untuk jangan coba-coba kabur lagi, mengingat cuma kapalnya saja yang bisa membawa mereka kembali ke pantai. Karena seperti yang mereka tahu, akibat peperangan tadi, kapal John sudah mengalami banyak kerusakan. Di waktu yang sama, seekor hiu mendekati Sarah yang sedang ketakutan. Dan selama itu pula, Casey menyuruhnya untuk jangan bergerak di permukaan air. Akhirnya, Sarah pun menjadi korban kawanan hiu putih. Dan dengan keberanian dan saran dari kakeknya, Casey nekat untuk menemui sang hiu dan berinteraksi dengannya. Casey pun berhasil mengendalikan rasa takut, bahkan memperlakukan hiu layaknya raja di daerah mereka. Tapi karena Casey cuma manusia biasa, ia buru-buru naik ke kapal sebelum si hiu sadar. Di sisi lain, Greg tinggal berenang mendekati kapal John untuk menyelamatkan belahan jiwanya. Samedi pun emosi karena Casey tidak menyelam seperti perintahnya. Lalu ketika melihat jasad teman John, Samedi berkata jika sebentar lagi John pun akan menyusul temannya. Dengan tewasnya pria ini, Samedi pun kini tinggal sendirian. Kemudian, Greg mencari keberadaan orang yang telah mengacaukan pekerjaannya. Thought you were something special. Around for a while. What's that? Trumpets! Menyadari jika dirinya tinggal seorang diri, Samedi bernegosiasi dengan Greg, lalu mengajak Greg untuk naik ke kapalnya sebelum kapal tenggelam. Oh, no, he won't. Come on, Greg! Akhirnya, Samedi pun harus merasakan sakit ditembak. Lalu, Samedi pun menenangkan diri dengan nyebat. Karena dikeroyok pasangan ini, Samedi memilih tenggelam dan menjadi santapan hiu bersama dengan Greg dan Casey. Ternyata, John masih hidup dan ingin segera pergi dari kapalnya yang mulai terbakar. Lalu mereka pun menggunakan kapal Samedi untuk segera pergi dari daerah itu. Lalu film pun sudah berakhir.